Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan segmen ini kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah berkaitan dengan tema kita, agar disayang mertua, bagaimana caranya? Nah, kami persilakan terlebih dahulu ada Bapak Ujang. Bapak Ujang yang jauh-jauh dari Cikembar, Sukabumi ya Pak ya, betul? Yang mana ini Pak Ujang, boleh berdiri silakan? Masya Allah, boleh berdiri Pak Ujang, disampaikan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Tile. Ya, sudah nyala Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Marfudin Abdul Qadir, berasal dari Majelis Taklim Baitur Rahman Sukabakti, Cikembar, Sukabumi. Izin bertanya Ustazah, pertanyaan dari saya, kami sangat menyayangi kepada mertua kami. Tapi di sisi lain mereka itu duduk dalam satu majelis. Ada kedua mertua kami, ada kedua orang tua kami, dan ada guru kami. Pertanyaan dari kami, siapakah yang harus didulukan oleh kami, yang harus dihormati, dan sebagainya dari berbagai kebaikan itu. Mohon izin, mohon penjelasannya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika duduk bersama dalam satu majelis begitu ya. Boleh duduk kembali Pak Ujang, bagaimana nih Guru? Ustaz ya, terima kasih. Seharusnya ini bukan pertanyaan, karena memang gak ada jawabannya. Jawabannya sama aja. Jadi ada 3 orang tua kita. Ada mertua, ada guru, ada orang tua kandung kumpul dalam satu majelis, yang mana yang lebih dahulu kita hormati, kita hargai. Semuanya, tidak ada kata-kata untuk dibedakan menghormatinya. Sama, walaupun kita ketemu lebih dulu sama guru, ya guru kita. Ketemu dengan orang tua, ya orang tua. Ketemu lebih duluan sama mertua, ya mertua. Artinya apa? Di situ kita ingin menunjukkan bahwa kita menghormati, menghargai, memuliakan ketiga-tiganya. Semua itu tidak lain adalah bentuk takzim kita, hormat kita. Maka ketika ada orang tua yang punya adab di situ, jangan dulu, ada guru kamu, cium tangan sama guru kamu. Ketika orang tua yang bijak datang, jangan sama saya, coba sama mertua kamu. Disitulah yang namanya tidak selamanya anak itu bersalah, yang muda bersalah, dan tidak selamanya orang tua itu benar. Di sini harus objektif kita, agar kita supaya benar-benar mencintai, menghargai, menghormati dengan takzim ketiga-tiganya. Itu barangkali singkat Bang Ujang, ya Kang Ujang, insya Allah siapapun orangnya, jangankan orang tua, jangankan mertua, jangankan orang tua kandung, guru kita, siapapun wajib kita hormati, kita hargai. Baik. Jangan pernah minta dihargai. Kalau kita itu selalu minta dihargai, berarti kita tidak berharga. Hormatilah orang lain, sebab jangan minta dihormati. Karena orang yang masih dihormati, minta dihormati, itu orang yang tidak terhormat. Karena masih minta-minta. Insya Allah akan kembali. Hormati orang lain, kita akan dihormati. Apalagi guru, orang tua, dan mertua. Itu barangkali Kang Ujang. Baik, terima kasih. Masya Allah Ustadz Tilek sudah memberikan jawaban. Jadi tidak ada perbedaan. Apalagi satu bentuk kesyukuran ya Ustadz ya. Ketika duduk dalam satu majelis taklim, pengajian, kumpul semua tuh. Ada orang tua, mertua, ada guru, Ustadz Tilek, semua diundang tuh ya. Masya Allah. Baik, berikutnya kami persilakan. Ada Ibu Vika Amalia. Silakan Ibu Vika Amalia, boleh berdiri? Baik, nanti akan dijawab oleh Ustazah Nai. Ustazah Nai, bukan Ustazah Nafi. Ustazah Nai. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Amalia, Ustazah. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak ada masalah dengan mertua saya. Bahkan sampai saat ini saya sama mertua sering ngobrol bareng. Kebetulan mertua saya juga orang Sukabumi nih. Masya Allah. Masya Allah. Yang saya tanyakan nih, karena saya sering ngobrol sama orang tua suami ya, mertua. Pertanyaan saya, bagaimana batasan kita dalam mencurahkan isi hati kepada mertua? Apakah boleh kita menceritakan masalah rumah tangga kita?
atau kekurangan pasangan dengan tujuan untuk mencari solusi, ataukah itu termasuk membuka aib suami? Terima kasih, mohon dijawab Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Vika, ini pas banget dengan subtema yang tadi disampaikan bagaimana hubungan menantu dan mertua. Silakan Ustazah Nai. Baik, enak banget ya, jarang-jarang ada menantu sama mertua akur. Itu perlu disyukuri ya kayak, karena itu adalah anugerah yang luar biasa. Maka tadi ada ketiga nih, hormati dan membuat kebaikan. Kalau udah bisa ngobrol sama mertua, terus kita pengen curhatin tentang rumah tangga kita nih, apalagi itu misalkan ada kaitan sama suami kita, itu pilih-pilih. Jadi pilih itu dalam arti kata mana yang boleh disampaikan, mana yang sekiranya akan menyakiti mertua kita. Karena walau bagaimanapun namanya ibu sama anak kandung udah pasti sayangnya lebih banyak. Untuk itu pandailah kita supaya tidak ada konflik di kemudian hari. Ya, maka tadi ada 3 hal yang perlu kita pegang ya sebagai seorang istri yang harus menghormati mertuanya. Pertama, itu banyakin istighfar. Jadi banyakin sabar biar sabar. Yang kedua, kalau lagi diingetin, lagi dinasehatin, terima. Kalau kurang enak, kita maafkan. Ya, fabima rahmat tadi fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan yang terakhir wasyawirhum, musyawarahkan, cari solusi yang terbaik, mudah-mudahan ketemu, apalagi kalau komunikasinya udah enak. Kalau misalkan nggak ketemu, kita ngobrolnya sama suami kita. Kalau nggak ketemu lagi ya mungkin bisa ke guru. Jangan ke orang tua, karena kalau orang tua biasanya nanti anaknya udah ribut, udah bayaan, orang tua masih sakit hati gitu ya. Jadi kurang bagus. Dan ini sudah enak sekali, bersyukur bahwa kakak tadi dekat dengan mertuanya. Mungkin itu Ustaz. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Nai. Dan tetap ada batasan-batasan ya Ustazah untuk berkomunikasi antara anak, menantu dengan mertua. Berikutnya kami persilakan jauh-jauh dari Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, ada Ibu Ai Farida. Betul ya, pakai P ya, bukan F ya. Baik, silakan Ibu Ai Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ai Farida dari Majelis Ta'lim Baitur Rahman, Cikembar, Sukabumi. Mohon izin Ustadzah, saya mau bertanya, bagaimana caranya kita selaku selaku menantu, kalau mertua kita udah meninggal, apa yang wajib kita lakukan gitu. Ya. Makasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bakti kepada mertua yang sudah meninggal? Ustadz Tile, silakan. Ya, Ibu Ai Faridah, Masya Allah, pertanyaannya luar dalam. Luar biasa. Luar biasa. Ya, bagaimana mertua saya kalau sudah meninggal dunia untuk berbuat baktinya bagaimana? Ya tentunya kita sebagai anak, sebagai menantu, ketika orang tua sudah tiada, dan siapapun kita, kalau ada muslim yang meninggal dunia, kita dianjurkan untuk mendoakannya kepada para almarhum dan almarhumah. Apalagi seorang menantu atau seorang anak. Kenapa? Ini bentuk daripada tanda baktinya seorang anak kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena semua kita manusia meninggal dunia, putus amal kebaikan semuanya, kecuali yang akan ngikut itu 3. Sodakoh jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh. Ini merupakan salah satu investasi kepada kita yang sudah meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang soleh. Artinya ibu, ketika kita melaksanakan sholat, ya kan jangan pernah kita lepas tuh minimal Robbighfirli
wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Atau kita kirimin Fatihah hadiah. Ya enggak, itu yakin doa-doa kita yang masih hidup dengan yang sudah meninggal dunia, kalau dia muslim akan sampai pahalanya. Itu bentuk rasa bakti kita kepada kedua orang tua dan mereka pun gembira. Makanya di istilah kita di Indonesia, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi kita orang-orang NU, itu ada kebiasaan tradisi yang namanya haul, mendoakan ya setiap tahun untuk para almarhum almarhumah. Maka ada tahlilan juga. Ini saya kalau di kampung saya kayak ada tahlilan. Makanya saya ini pasukan batalion 137. Ya, kenapa 137? Ya kalau nggak malam ke-1, malam ke-3, malam ke-7. Nah disitulah ada basicnya. Makanya saya incer di situ. Jadi ada tradisi. Nah itulah cuma tradisi aja. Sementara mendoakan orang yang meninggal dunia bukan hanya malam ke-1, malam ke-3, malam ke-7, 40 hari, bukan. Setiap waktu boleh kita mengirimkan doa. Jadi sebagai tanda bakti menantu dengan mertua, karena mertua orang tua kita juga didoain. Insya Allah Ibu yakin kembali kepada kita semua keberkahannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Tile. Berikutnya Bapak Mukhlis. Boleh berdiri Pak Mukhlis. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Nai Qurratul Ain. Ya, sudah nyala Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu pengurus dari Masjid Nurul Badar. Yang mau saya tanyakan, ada sebuah hadis mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana dengan kaitannya dengan ibu mertua? Apakah itu termasuk bagian dari hadis tersebut atau ada hadis lain yang mengatakan surga itu di bawah telapak kaki mertua? Gimana Ustaz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah. Silakan bagaimana jawabannya Ustazah? Kalau tadi pertanyaan dari Bapak Mukhlis, pengurus DKM Masjid Nurul Badar ya, Masya Allah. Antara ibu dengan ibu mertua surganya sama-sama surga di bawah telapak kaki atau enggak gitu ya. Kalau mertuanya adalah mertua anak perempuan, maka surganya anak perempuan pindah, enggak lagi di bawah telapak kaki ibunya. Berarti pindahnya ke siapa? Ke suami. Jadi suaminya yang menjadi tempat pintu gimana caranya biar bisa masuk ke surga. Susah nggak Bu? Susah ya? Insya Allah gak apa. Yang kedua, kalau mertuanya mertua perempuan dari suami, dari laki-laki yang anak laki-laki kepada ibunya dan kepada mertuanya, apakah surganya berpindah atau sama posisinya? Tetap aja yang namanya surga di bawah telapak kaki ibu kandung. Tetapi menghormati dan berbuat kebaikan merupakan salah satu pintu jalur keberkahan untuk hidup menantu, Pak. Jadi kalau menantu ini sering berbuat baik, memperlakukan mertuanya, memuliakan, membuat kebaikan, menghormati, birrul walidainnya sampai kepada orang tuanya sama-sama, insya Allah rezekinya ngalir deres, berkah hidupnya, rumah tangganya bahagia dunia akhirat. Jadi kalau berbuat kebaikan kepada orang tua sama mertua kita samain. Ibu kalau beli baju buat ibu kandung, jangan lupa ada ibu mertua, maka beliin yang sama. Jangan beli dibeda-bedain. Ibu bawa tentengan ya ke rumah ibu sendiri, maka kalau lagi ke rumah mertua bawa yang banyak. Kalau perlu pulangnya amplopin dah tuh yang tebal. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Baik, terima kasih Ustazah Nai, dan pemirsa kita nanti akan mengkaji lebih dalam lagi berkaitan dengan tema kita, bagaimana hubungan menantu dengan mertua agar si menantu ini disayang oleh mertua. Di segmen berikut tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.